Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Saya perkenalkan, nama saya Alsaria Disyana Samosir. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, program studi PGSD. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai program makanan bergizi gratis. Ibu, sejauh ini apakah program MBG ataupun makanan bergizi gratis sudah sampai di sekolah ini, Bu? Kalau khusus di sekolah sini sih belum ya, mungkin proses barangkali ya, tetapi di beberapa tempat kalau sama-sama di Kecamatan Cikarang Selatan itu sudah ada beberapa yang memang sudah sampai. Kalau di setahu Ibu di sekitaran Kilometer dan seputaran sana insya Allah sudah sampai, karena ada beberapa info dari teman yang memang sudah dapat program makanan gratis di TK-nya. Terus bagaimana pendapat Ibu dengan adanya program makanan bergizi tersebut? Kami yakin sih apapun program yang dari pemerintah, insya Allah pasti sudah dipertimbangkan ya, baik buruknya. Kalau memang itu ini pasti ada manfaat yang bagus buat anak-anak. Hanya saja pasti ada kelebihan dan kekurangan, itu pasti ada, karena yang melaksanakan tidak hanya satu tangan saja kan, itu harus kolaborasi antara puskesmas, kemudian dengan berbagai banyak bagian catering yang kemudian baru ke sekolah-sekolah gitu ya. Jadi apalagi kalau makanan kan dia tidak kuat lama gitu, itu yang barangkali menjadi polemik ya di masyarakat. Jadi ada yang mungkin mempertanyakan ini bagaimana kualitasnya atau bagaimana gitu, tapi sejauh yang saya yakini, selama itu program dari pemerintah buat masyarakat pasti itu baik gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan makanan bergizinya sudah sampai ke pihak sekolah, kan pasti ada kayak percobaan terlebih dahulu. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ada trial tersebut atau percobaan tersebut kepada siswa gitu? Baik, jadi barangkali kalau memang itu program sudah sampai kepada kami biasanya kalau setahu saya sih nanti dari pihak yang berwenang itu menghubungi ke catering yang sudah ditunjuk, dan catering itu yang akan mendata sekolah-sekolah yang memang akan dimasukkan datanya gitu ya. Misalnya itu sampai ke kami, otomatis kami harus bertanya apa saja makanan yang akan diberikan ke anak-anak gitu kan, terus bagaimana kondisi catering itu. Jadi kami harus tahu dulu juga, jadi tidak ini ya, pasti kami juga harus bukan menyelidiki tetapi paling tidak mengetahui tentang kondisi di catering tersebut kan. Ada yang dia setelah kita tahu makanan yang akan diberikan biasanya itu terjadwal sih, kalau nggak salah seperti itu yang tahu kami. Nah itu kami mesti harus tahu ini bagaimana catering itu sendiri gitu loh. Jadi apakah bagus atau tidak, sesuai atau tidak gitu kan, seperti itu. Jadi kami harus tahu lebih lanjut gitu, baru kita ACC gitu. Kalau misalkan contohnya nih, kalau misalkan ada anak-anak yang terkena kayak racunan gitu terhadap anak, apa tindakan yang paling utama dalam harus dilakukan? Pastinya harus penanganan harus lebih cepat ya, lebih cepat dan tepat. Barangkali sebelum kita meng-ACC untuk ini, kami harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak puskesmas. Kayak sekarang itu memang kita ada hubungan MOU dengan pihak puskesmas Cibatu, karena selain
juga kan kami ada ini bukan imunisasi apa itu pemberian vitamin ke anak-anak itu ada, dan itu terjadwal di puskesmas Cidahu. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi terkait dengan makanan bergizi, kemudian terjadi racunan atau sakit segala macam yang terkait sama kesehatan, maka kami akan langsung konfirmasi ke pihak dinas kesehatan seperti itu, biar ada penanganan tercepat. Iya, amit-amit lah ya Bu, jangan sampai kejadian. Iya. Semoga aja Kak ya. Seperti itu. Makanya sebelum kita mengiyakan, kita harus tahu dulu, kita harus survei dulu gitu ya. Bukan untuk nyelidik gitu, tapi kita mesti tahu betul bagaimana sih di catering itu. Kita mesti harus survei dulu tempatnya, apakah layak, bagus atau tidak, secara kebersihannya gitu, sayur-sayurannya kan seperti itu. Karena ini bukan hanya untuk uji coba kan kesehatan ya, itu yang bakal dimakan sama anak. Barangkali seperti itu. Kalau saat ini karena kita belum ini, kami ada manusia dan itu kami yang mengolah sendiri. Jadi insya Allah lebih aman. Tapi kali kalau itu kan program dari pemerintah, otomatis pemerintah yang menunjuk bagian cateringnya, bukan kami yang menunjuk. Gitu. Jadi kalau itu ditunjuk dari pihak berwenang, berarti kami bisanya hanya survei, nah, ini cocok atau tidak. Nah, seperti itu. Good, Bu. Saya ingin meminta saya ingin meminta kesan dan pesan dari Ibu kepada kami mahasiswa. Saran ya, lebih ke saran. Lebih ke saran lah. Untuk yang perkuliahan PGSD ya. Baik, jadi ini lebih ke sebagai guru ya, sebagai seorang guru. Yang pertama, profesionalis pasti harus ya. Jadi tidak hanya pintar mengajar, tetapi secara keilmuan kita juga harus punya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa bekerja sama dengan orang tua, karena memang selain anak kita mengajar tidak hanya ke anaknya, tetapi harus ada hubungan yang baik dengan Orang tua dan tua. Iya, ini seperti itu. Jadi harus tetap semangat. Apa yang didapat barangkali di kuliahan, insya Allah itu sangat bermanfaat buat mampu pembelajaran di sekolah. Itu saja. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Saling mendoakan Bu. Iya.